Teror hantu kuyang sejak kehamilan hingga persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria, bertemu kembali di episode ke-26. Saya belum 10 menit, tanggal 25 Desember 2024 baru pulang dari Bandung. Ada oleh-oleh cerita nih, tanya gitu ya. Orangnya saya mau rekam nggak mau, tapi oke, saya rangkum dari cerita yang tadi diterima. Nah, kita tuh kebetulan hari ini jalan-jalan lah gitu ke dusun, namanya dusun Bambu di daerah Lembang. Nah itu kebetulan karena kita tidak bawa kendaraan, kita tadi coba naik kereta bus, kemudian naik ojek online, bongkar. Nah pulangnya, kita langsung aja pulangnya ini kita juga naik bongkar, dan kebetulan drivernya adalah perempuan. Saya kaget juga ada driver perempuan nih ya, dari beberapa lama baru ada lah, baru ketemu driver perempuan. Jadi kita cerita kalau itu lah. Jadi beliau ini namanya Ibu Nur Aini, dia driver di Bandung. Itu kebetulan dia baru keluar dari rumah, terus kemudian saudara saya ini dan keluarga di sepanjang jalan dia juga cerita macam-macam, banyak cerita tentang keluarganya, banyak cerita tentang lain-lain. Tiba-tiba sampai jalan apa ya, Ranca Ekek nih, Geger Kalong. Dari Geger Kalong sampai Setiabudi dia ceritanya adalah anak dia bilang gini, saya kayaknya pernah lihat bapak gitu di TikTok. Ya, saya cerita tentang misteri saja. Saya punya cerita pak. Apa nih ceritanya? Boleh saya rekam nggak nanti sama? Oh jangan sih kalau ini akhirnya bercerita bahwa kita pernah dengar ada hantu bernama Kuyang yang sering diceritakan di film-film, dan beliau adalah salah satu korban. Dia adalah hantu kepala. Beliau adalah asli Balikpapan. Beliau keturunan Thai, orang Thai. Beliau tapi tinggal lama di Balikpapan. Dia bercerita ketika hamil anak pertama dari istri suami yang pertama, itu hamil masuk usia 2 bulan. Nah, beliau itu di tetangga-tetangga tuh udah banyak cerita, hati-hati. Ada orang berilmu yang katanya orang ini dari seberang, bukan dari Kalimantan sendiri, yang katanya lagi sedang berilmu bisa menggerakkan atau bisa meminta tumbal bayinya itu. Dia punya makhluk namanya Kuyang tadi, makhluknya itu kepala terbang katanya gitu ya, menurut ceritanya beliau. Nah di umur kandungan yang 2 bulan, ketika dia mau berangkat ke puskesmas, dia bertemu dengan seorang nenek-nenek bungkuk, udah tua sekali, terus tersenyum sambil ngeliatin apa kandungannya begitu. Terus yang herannya si Bu Nur Aini tadi, ketika sampai puskesmas pulang ketemu dia di jalan lagi. Sampai rumah, herannya lagi apa? Si nenek sudah ada di kamarnya. Wow, dia kan kaget. Loh, kok nenek bisa masuk? Dia jadi ngomong dengan bahasa, ya dengan tadi dia ceritanya dengan bahasa neneknya. Saya ingin bayimu, gitu dia bilang. Wah, jangan nek, ini mah bayi saya, dibilang gitu kan sama Bu Nur Aini. Dah, singkat cerita, nenek itu udah nggak kelihatan lagi, udah nggak ketemu lagi. Dah, 2 hari kemudian, menurut ceritanya Bu Nur Aini, malam hari dia melihat, dia mau nutup jendela kamar, lihat kepala nenek itu terbang
terbang itu dan tiba-tiba nyerang dia, siapa nabrak dinding dia tutup kan, langsung tutup. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, terus tiba-tiba dia mules, seperti melilit, seperti sakit gitu. Nah paginya dia kaget karena ada darah kental dari tempat yang kewanitaannya, wah darah kental. Dia kaget dong, langsung lah dia bilang takutnya dia keguguran kan. Akhirnya dia minta anterin suaminya ke puskesmas. Di puskesmas bilang, wah ibu ini mah sudah bukaan 2, baru umur segini udah bukaan 2, hati-hati bu, tinggal brojol lagi gitu kan. Waduh kita nggak berani gitu kan. Nah bidan lah, bukan dokter tapi bidan. Nah singkat cerita Bu Nur Aini ini bingung, waduh kalau 2 bulan kan dia takut, terus takut jangan-jangan dia bilang kan, jangan-jangan tadi yang hantu itu udah mulai masuk ke dalam tubuh dia. Akhirnya karena Bu Nur Aini ini keluarganya banyak keluarga orang-orang sakti lah ya, di Tenggarong, kemudian di Penajam, Pasir Utara itu banyak sekali. Yang sekarang IKN itu banyak orang-orang pinter Kalimantan lah, orang-orang sakti, dukun-dukunnya Kalimantan. Datanglah saudaranya, datanglah dipanggil lah ke rumah. Wah bener kata yang ini ya, ulah hantu kepala itu sudah apa, jadi kayak apa namanya, udah mau diambil lah gitu ceritanya. Akhirnya kan dengan ilmunya janin tersebut selamat ceritanya. Nah cerita beliau lagi ketika mau melahirkan, persalinan dari umur 9 bulan berapa hari sekian itu, herannya dia tuh harusnya sudah dalam prediksi dokter dan bidan itu sudah harusnya lahir. Tapi ternyata katanya nih, dia akhirnya kan udah nggak bisa, udah sampai ngeden, dia sampai apa-apa tuh sampai di rumah sakit. Akhirnya dipanggilin lagi tuh saudaranya yang dari Penajam Pasir Utara tadi, datang lagi. Wah dihambat katanya, ini dihambat ininya. Benar. Ketika ada ritual, sebentar kemudian bayi tersebut lahir. Nah tapi yang jadi masalah lagi, ari-arinya itu udah hancur gitu, jadi ada misa di perut. Nah itu dokter juga nggak berani ngambil ya, akhirnya diambil dengan ya ilmu tadi, diambil karena ada ari-ari yang tinggal sisa sedikit gitu, jadi artinya itu berbahaya lah buat ibunya lah gitu. Akhirnya ditolong dengan orang pintar tersebut yang masih saudaranya Bu Nur Aini tersebut, akhirnya dibersihkan lah. Jadi ketika lahir itu kuyangnya itu kata versinya yang versinya yang orang pintar tadi, katanya sudah dipantek, udah tenang, saya karantina lah kalau bahasa ininya, saya kurungin lah. Nah alhamdulillah setelah katanya orang pintar tadi di karantina tadi, dikandangin tadi, bayi tersebut selamat, dan sekarang bayi tersebut umurnya sudah 21 tahun. Dan anak Bu Nur Aini yang mengalami kejadian itu sekarang udah 21 tahun, dan tadi sempat bervideo call dan menceritakan sedikit lah. Dia ternyata ngerasain lah gitu. Dia ngerasain waktu kecil tuh sering ngambil, sering ngeliat-liat makhluk-makhluk lah. Nah mumpung saya tadi masih hangat, makanya saya ceritakan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menerima dengan cerita ini, dan monggo silahkan ada komentar apapun yang bisa menyanggah atau apa, tapi ini kenyataan real yang tadi Bu Nur Aini alami dari masa hamil hingga anaknya lahir. Demikian cerita singkat, karena saya juga baru pulang dari Bandung dan pengen istirahat, tapi karena cinta dengan teman-teman semua, cerita Misteri Satria, saya tetap eksis untuk bercerita. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita Misteri Satria mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.